yang pertama kita lihat terlebih dahulu mind mapnya. Gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada organ pernapasan. Yang kedua ada jenis-jenis penyakit. Gejala dan penyebab penyakit itu apa? Dan cara menghindari terjadinya gejala pada sistem pernapasan. Kita lihat terlebih dahulu organ pernapasan. Yang pertama ada hidung, rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Bisa dilihat ini adalah hidung, ini adalah rongga hidung, ini adalah faring, laring, rongga mulut itu adalah termasuk ke sistem pencernaan. Ada trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru kanan, paru-paru kiri. Alveolus atau gelembung-gelembung kecil yang terdapat pada paru-paru. Baik, untuk jenis-jenis penyakit yang pertama ada gangguan pada saluran respirasi. Yang kedua ada gangguan pada alveolus. Yang ketiga ada gangguan pada sistem transportasi. Yang pertama ada gangguan pada saluran respirasi, yaitu asma. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing yang ada di udara. Pada penderita di bawah usia 30 tahun, asma kira-kira 70% disebabkan oleh hipersensitivitas alergi, terutama hipersensitivitas terhadap tumbuhan. Orang tua biasanya 70% disebabkan oleh hipersensitivitas debu atau alergi terhadap bahan-bahan zat kimia. Gejalanya apa? Gejalanya adalah sukar bernapas ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Baik, untuk yang kedua, gangguan pada sistem respirasi adalah faringitis. Faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang dapat juga disebabkan oleh banyaknya merokok, peradangan pada faring, sehingga timbul rasa nyeri pada saat menelan makanan, ataupun kerongkongan terasa kering. Baik, untuk gangguan pada saluran respirasi yang ketiga adalah difteri. Difteri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga paring, dan pada rongga laring oleh lendir yang dihasilkan bakteri tersebut. Gejalanya adalah seperti demam, kelelahan, dan kadang-kadang lumpuh dan seringkali menimbulkan kematian. Penyakit infeksi ini dapat merusak selaput jantung. Dan yang keempat ada penyakit. Dan untuk yang keempat adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah radang yang disebabkan oleh infeksi pada tonsil oleh bakteri. Radang infeksi pada tonsil, gejalanya adalah sakit tenggorokan, sulit menelan, temperatur badan naik, demam, dan otot-otot terasa sakit. Untuk selanjutnya adalah gangguan pada alveolus. Yang pertama ada penyakit pneumonia. Jenis pneumonia umumnya adalah pneumonia bakteri. Penyakit ini dimulai dengan infeksi dalam alveolus, yaitu membran paru-paru mengalami peradangan dan berlubang-lubang sehingga cairan dan eritrosit masuk ke dalam paru-paru. Dengan demikian, alveolus terinfeksi oleh cairan dan eritrosit. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lainnya, sehingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya berisi cairan eritrosit yang berlebihan. Yang kedua, gangguan pada alveolus adalah emfisema paru-paru
Penyakit emfisema paru-paru, kondisi di mana alveoli menjadi luas secara berlebihan, mengakibatkan banyak penggelembungan paru-paru yang berlebihan. Dengan demikian, pernapasan akan menjadi sulit. Hal ini disebabkan oleh satu, infeksi kronik karena rokok atau bahan-bahan lain yang mengiritasi bronkus dengan serius sehingga mengacaukan mekanisme pertahanan normal saluran respirasi. Yang kedua adalah infeksi akibat kelebihan mukus akibat peradangan dan epidema epitel bronchiolus. Yang ketiga adalah gangguan saluran respirasi menyebabkan kesukaran ekskresi dan udara yang terperangkap dalam alveolus, menyebabkan alveolus menjadi renggang. Dan untuk yang ketiga, gangguan pada alveolus adalah penyakit TBC. Baik, untuk yang ketiga, gangguan pada alveolus adalah TBC. TBC merupakan penyakit yang spesifik disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, terutama paru-paru dan tulang. Daerah yang terinfeksi akan diserang oleh makrofag, sehingga daerah tersebut rusak dan akan dikelilingi oleh jaringan fibrotik untuk membentuk tonjolan yang disebut tuberkel. Proses ini membantu membatasi penyebaran tuberkel yang mengandung bakteri dalam paru-paru, tetapi hampir 3% dari seluruh penderita tuberkulosis tidak terbentuk proses perdindingan ini. Sehingga tuberkel yang berisi bakteri menyebar ke seluruh paru-paru. Pada stadium lanjut akan menyebabkan daerah fibrotik di seluruh paru-paru sehingga mengurangi jumlah jaringan paru-paru fungsional. Keadaan ini menyebabkan yang pertama, peningkatan kerja sebagai otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru menyerang. 2. Mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan. Yang ketiga, mengurangi luas permukaan membran respirasi yang akan meningkatkan ketebalan membran respirasi sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Pada tuberkulosa, serangan bakteri menyebabkan reaksi jaringan yang aneh dalam paru-paru dan akan menyebabkan paru-paru tersebut rusak. Jadi, bagaimana sih cara atau upaya kita agar terhindar dari kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan? Kuncinya adalah pola hidup sehat. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat dan sistem imun kita tetap terjaga dari virus dan bakteri. Yang kedua adalah menjaga pola tidur. Yang ketiga adalah selalu menggunakan masker apabila kita lekas bepergian. Dan yang keempat, hindari perokok ataupun merokok. Yang terakhir adalah hindari tempat-tempat keramaian yang penuh dengan polusi dan berdebu. Semoga bermanfaat. Baik, untuk yang terakhir adalah penyakit COVID-19. COVID-19 sudah menjadi momok yang meresahkan seluruh warga dunia. COVID-19 itu disebabkan oleh coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau sering disebut sama kita itu adalah COVID-19. COVID-19 itu penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan terutama pada tenggorokan dan paru-paru. COVID-19 hampir sama untuk gejala ringannya hampir sama dengan influenza, yaitu flu ringan, demam, batuk-batuk sampai dengan sesak napas ataupun kematian. Cara menghindari terjadinya COVID-19 adalah social distancing atau tidak menghindari kumpul-kumpul, menghindari tempat keramaian, atau mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memegang mulut dan hidung, dan juga pola makan yang sehat, selalu menggunakan masker ketika kita keluar atau ke tempat yang sekiranya ramai. Maka dari itu, supaya kondisi ini kembali pulih kembali normal, langkah baiknya kita menghindari COVID-19 itu dengan diam di rumah saja, dan selalu berdoa
dan hindari kontak fisik langsung dengan hewan maupun manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.